yang ngebahas, bahkan ada juga nih guys yang bikin lagu nih. AFC mata tajam dapat melihat di malam. Hai guys, welcome to my channel. Oke guys, jadi seperti biasa aku pengen apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezekinya dan berkah sesama. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi seperti yang ada di judul ya guys, aku kali ini mencoba untuk membahas kasus yang lagi viral banget, yaitu tentang kasusnya pembunuhan dari Vina Cirebon ya guys. Kebetulan ini kasusnya itu ada di kota Udang ya, yang mana itu tetangga sebelah dari kota kelahiran aku, karena aku kan berasal dari Indramayu ya guys. Dan ini kebetulan banget ya guys, kasusnya walaupun udah 2016 yang lalu ya, tapi ini katanya dibuka kembali setelah 8 tahun ditutup ya guys. Sobat kalian yang kepo seperti apa nanti pembahasannya, kita simak bareng-bareng, tapi setelah yang mau lewat ini, check it out. Oke guys, jadi seperti yang kalian tahu ya guys, pastinya ya dimanapun kalian berada pasti mendengar yang namanya kasus yang viral ini ya guys. Padahal ini kasusnya udah 2016 yang lalu, tapi setelah 8 tahun karena mungkin kayak banyak kejanggalan dan sebagainya, jadi makanya dibuka kembali di tahun 2024 ini ya guys. Dan nggak cuma kayak di Facebook atau TikTok ya guys, bahkan di YouTube juga sampai banyak banget yang ngebahas kasus ini. Makanya aku juga kepo gitu ya guys, karena sempet ngikutin juga ya. Ini kasus bisa viral lagi, bisa di blow up lagi karena viral banget ya, dibikin film ya guys, yang mana berjudul Vina Sebelum 7 Hari ya guys. Sebenarnya film ini kan diputer di bioskop ya guys, tapi karena ada aja oknum-oknum yang bandel ya guys, jadi aku sempet nonton di Facebook ya guys, karena kepo banget dan menurut aku itu tragis banget ya guys. Aku sempet nangis juga karena sedih banget ya guys kalau dari kronologi cerita dari filmnya gitu ya guys. Tapi kalau nggak salah ada juga yang komen-komen di medsos gitu ya, karena aku kayak netizen juga sih guys, kayak komen-komen di TikTok atau akun-akun yang ngebahas soal Vina ini ya guys. Jadi sebelumnya kita kirim Al-Fatihah dulu ya guys buat almarhumah Vina ya, semoga tenang di alam sana ya guys. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya aku turut berduka cita ya guys, karena kita nggak pernah tahu ya musibah itu datangnya kapan gitu ya guys, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari mara bahaya, amin amin ya robbal alamin ya guys. Oke lanjut ya guys, jadi ya pokoknya aku nggak mau ngebahas panjang lebar ya soal kronologinya, karena kalian mungkin udah tahu ya guys kronologi yang seperti apa dari media sosial yang banyak ngepost tentang kejadian tersebut ya, dan filmnya juga ya kurang lebih sama seperti itu ya guys. Tapi yang bikin apa ya, kayak ada kesel-keselnya juga itu pelakunya sekarang ini masih DPO ya guys, dan masih simpang siur juga nih guys. Dari yang tadinya DPO-nya itu 3 orang, sekarang malah yang ditangkap baru 1, dan itu apa ya, kayak masih kurang jelas juga. Jadi banyak netizen yang meragukan gitu ya kinerja dari Pak Polisi yang menangani kasus ini ya guys. Aku juga sempet ragu juga ya, karena apa ya, banyak kejanggalan. Karena DPO-nya ini kan kabarnya anak orang yang punya jabatan penting gitu ya guys. Dan sampai sekarang pun masih gimana ya, masih ditangani lah gitu ya guys. Tapi banyak netizen yang akhirnya terpecah nih menjadi 2 kubu ya guys. Jadi yang pertama yang pro sama polisi, yang kedua yang apa namanya, yang kontra sama polisi ya guys. Jadi ya memang sangat membingungkan dan membagongkan gitu ya guys. Kalau kita lihat gitu ya cara
penanganannya seperti apa gitu ya. Karena kasus yang udah lama banget, 8 tahun yang lalu 2016 baru sekarang viral lagi dan dibuka kembali gitu kan. Ada apa gerangan gitu ya guys. Dan dibalik itu semua guys, ada juga kejadian yang kayak apa ya, kita bertanya-tanya dan juga menurut aku lucu juga gitu ya guys, karena ada saksi-saksi yang akhirnya muncul ke permukaan setelah sekian purnama mereka berdiam diri, nggak tahu di gua Hiro atau di gua mana gitu ya guys. Karena baru-baru ini ada beberapa saksi yang kayak Linda, terus juga Kang Aep ya. Aep itu kalau nggak salah dari kesaksiannya katanya dia ini ini aku agak ketawa juga sih guys karena lucu menurut aku ya. Katanya dia ngeliat si Peggy ini DPO yang ketangkep ini ya, katanya mukanya nih memang bener gitu ya dia, tapi kalau untuk namanya dia nggak tahu katanya kayak gitu guys. Tapi yang bikin janggal dan aneh gitu ya guys, dia ini katanya di malam hari ngelihatnya dengan jarak 100 meter guys. Oke. Dari salah satu pemotor itu, ini kan ada satu DPO yang sudah ditangkap, namanya Peggy alias Peron. Iya. Apakah ini benar berdasarkan foto yang beredar itu adalah sosok wajah yang Mas Aep lihat dari 4 orang pemotor pada malam itu? Kalau saya bicara itu namanya Peggy, saya nggak tahu ya Bu. Saya nggak tahu namanya itu Peggy atau bukan. Yang jelas saya tahu wajahnya. Kalau wajahnya saya mengenali gitu. Oke, tapi berarti benar ya Mas, sosok yang ditangkap ini adalah sosok yang Mas Aep lihat? Iya, saya melihat. Kejadiannya itu pada saat itu kapan Mas? Apakah benar di malam hari Mas Aep? Iya, di malam hari Bu. Wow, matanya kayak mata elang ya, dia tajam banget ya guys, padahal itu malam hari ya. Bisa ngelihat dengan jelas mukanya si Peggy, katanya iya bener nih orangnya ini katanya, tapi aku nggak tahu namanya siapa gitu ya. Itu yang bikin kita bertanya-tanya juga ya guys, apalagi banyak banget konten kreator kayak di berbagai media sosial, di berbagai platform yang ngebahas, bahkan ada juga nih guys yang bikin lagu nih. Aep si mata tajam dapat melihat di malam bagaikan burung hantu. Kini jadi saksi mengenali pelaku dari jarak yang jauh. Kesaksianmu akan dipertanggungjawabkan. Ada guys, lucu banget ya lagunya. Jadi mereka ini konten kreator yang ngebahas kasus ini tuh, mereka tuh kayaknya random banget gitu ya guys, dan kreatif-kreatif juga ya. Tapi sekali lagi aku sebagai konten kreator di sini nggak ada niat apapun ya guys. Jadi aku cuma pengen kayak ngebahas aja gitu ya, karena memang aku juga ngikutin dan penasaran banget. Ini sebenarnya DPO-nya beneran cuma satu atau memang masih ada lagi ya guys, karena aku lihat ya kayak komen-komen itu ada loh guys yang komen katanya aku nih tahu gitu ya, katanya ada salah satu DPO juga ya guys yang pokoknya dia salah satu pelaku juga tapi yang belum ketangkep alias ya DPO gitu ya, DPO, dan katanya ada yang meninggal juga nih guys. Tapi nggak tahu tuh siapa gitu ya guys. Soalnya yang kemarin itu kayak si Linda ini kan sempat kesurupan ya guys, waktu tahun berapa ya, pokoknya rekamannya itu viral banget ya guys, yang direkam sama kakaknya almarhum Vina ya guys. Itu namanya siapa tuh, Kak Marliana ya guys. Jadi dia ini sempat ngerekam pas Linda itu kesurupan, katanya kayak gitu ya guys. Totalnya ada 11 orang kalau nggak salah pelakunya, dan yang udah ketangkap itu baru 8 ya guys. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok. Dan baru sekarang DPO yang 3 itu
dicari-cari polisi tapi baru ketangkep 1, dan itu pun menimbulkan pro dan kontra ya guys. Katanya si Peggy ini bukan pelaku sebenarnya, ini cuma kambing hitam, katanya kayak gitu ya guys. Dan bahkan tanggal 1 Juni bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, katanya bakalan ada pengunjuk rasa atau demonstran ya yang pengen demo gitu ya guys di Cirebon kalau nggak salah ya guys, untuk menuntut keadilan atas kasus Vina ini yang belum terpecahkan sampai sekarang ya guys. Jadi banyak banget yang kayak bikin postingan itu RIP Pancasila, katanya kayak gitu ya guys. Jadi mereka sangat menyayangkan ya kinerja polisi yang ya bisa dibilang lambat banget ya guys. Ini kan kejadiannya 2016 tapi baru ditangani lagi 2024, itu pun pas filmnya ini viral. Aduh, gimana nih guys? Ya mudah-mudahan aja ya guys, ini bakalan ada titik terangnya yang benar-benar terang-terang banget gitu ya guys. Karena aku pribadi juga gemes banget ya guys. Ini kan menyangkut ini ya hak asasi manusia ya guys. Ini padahal almarhum kan cuma pengen keadilan doang gitu ya guys. Di mana letak keadilannya gitu ya? Di mana letak hatimu yang dulu? Kok jadi nyanyi itu ya? Karena itu kalau di Viti-Viti backsoundnya itu lagu itu ya guys. Jadi menurut aku relate juga sih ya sama kejadian yang viral ini ya guys. Ya kita berdoa aja semoga Pak Polisi tolong ya, kalian harus amanah ya guys. Ini kan tugas untuk menegakkan hukum ini pertanggungjawabannya nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat ya guys. Jadi aku sangat menyayangkan sih kalau ada oknum-oknum yang berbuat nggak bener gitu ya guys. Jadi ya kita doain aja semoga para saksi yang bersaksi ini benar-benar amanah, dan juga DPO yang lain juga mereka mau bertaubat gitu ya guys. Mereka mau mengakui kesalahannya, menyerahkan diri gitu ya, biar nggak terlalu berlarut-larut gitu ya guys. Dan mereka juga kan secara psikologi juga menurut aku, kalau orang yang punya salah, punya dosa, kalau memang dia orang yang normal gitu ya guys, bukan bukan psycho gitu, dia pasti bakalan ketakutan, ngerasa bersalah gitu ya, karena dia udah membunuh orang yang nggak bersalah gitu ya guys. Karena kan kronologinya aja kayak masih simpang siur gitu ya guys, belum ada kejelasan ini sebenarnya kenapa gitu ya. Karena kan ini berkaitan sama geng motor gitu ya guys, dan kabarnya ini berkaitan juga sama kayak kasus besar juga. Makanya kayak DPO ini banyak disembunyikan ya oleh oknum-oknum yang katanya bisa jadi mendanai proses eksekusinya si korban ini ya guys. 2 korban ini ya, almarhum Vina sama almarhum Eki ya guys. Jadi ya aku sih berharap semoga cepat kelar gitu, cepat clear ya untuk kasus ini ya guys, karena kasihan banget gitu ya. Almarhum ini cuma minta keadilan aja ya guys, terutama keluarganya. Aku sedih banget sih kalau ngelihat keluarganya gitu ya, kakaknya, ibunya, bapaknya almarhumah Vina gitu ya guys. Dan keluarganya almarhum Eki juga kasihan gitu ya. Cuma di sini yang lebih banyak speak up itu keluarganya Vina gitu ya guys. Jadi aku juga kayak bertanya-tanya gitu ya, ada apakah gerangan dengan keluarga Eki? Apakah bisa ditanyai gitu ya tentang kasus ini atau gimana? Soalnya kemarin itu sempat lihat juga pernyataan dari bapaknya almarhum Eki itu kayak cuma ngomong kayak gitu doang gitu, nggak ada keterangan yang menjelaskan tentang kasus itu gitu ya guys. Jadi ya mungkin gitu aja ya guys. Aduh panjang banget ya. Nanti kalau rame aku bakalan ngebahas lagi ya, mungkin kayak reaction video-video yang pas Linda kesurupan atau gimana. Biar seru aja gitu ya guys. Jadi buat kalian yang udah nonton sampai selesai, pokoknya thank you banget ya guys. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan video yang kekurangan. Yang mau request boleh komen-komen di bawah ya guys. Pokoknya gitu aja. Jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube aku dengan cara subscribe dan share juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok ya guys. Pokoknya sekali lagi thanks for watching. See you next video. Bye-bye.